banyak kaum muslimin wal muslimat, mereka sudah pindah tontonannya. Tadinya nonton ceramah subuh, tadinya nonton apa? Ya kan, Ustadz Abdul Somad. Tadinya nonton Adi Hidayat, mereka sudah pindah ke sini. Makanya apa? Adi Hidayat yang nonton paling mentok, paling 1000 orang. Abdul Somad mentok-mentok yang nonton 400 orang, itu pun komentarnya dimatikan. Karena apa? Karena kalau dia sempat menyalakan kolom komentarnya, pasti di situ sudah ngomong, "Hai Abdul Somad, apakah kamu melarikan diri dari Edis TV?" Gitu. Abdul Somad pasti nonton juga di sini dia. Pasti salah satu dari 16.000 orang ini yang nonton, salah satunya Abdul Somad. Gini Bang Tabrani, selama Anda nonton channel Edis TV, pernahkah Anda dapati bahwa seorang Edis TV itu memfitnah agama Islam? Dilihat dari kacamata mana, Des? Kalau orang kan melihat dengan cara mereka sendiri. Kalau saya melihat Edis memang ada dikit-dikit nyenggol. Tapi memfitnah ada nggak? Memfitnah itu seperti apa? Saya mengatakan sesuatu yang tidak demikian. Contoh, saya bilang taat kepada Muhammad sama dengan taat kepada Allah. Apakah ini fitnah? Itu perintah tuh, Des. Iya, bukan fitnah. Makanya saya bilang umat muslim itu taat kepada anaknya Abdullah, anaknya Aminah, namanya Muhammad. Nah, taat sama anaknya Muhammad ini setara dengan taat kepada Allah, betul? Betul? Barang siapa yang taat kepada anaknya Aminah, sama saja taat kepada Allah. Betul? Memang begitu deh ajarannya, Des. Iya, itulah ajaran agama Islam. Taatnya sama anaknya Aminah. Ini mengejek tuh, Des. Loh, taat kepada Rasul dalam arti katanya. Bagaimana mungkin Bang Tabrani? Bagaimana mungkin ketaatan kepada anaknya Aminah itu sama dengan ketaatan kepada Allah, Sang Pencipta langit dan bumi, konon katanya. Masa iya patuh kepada anaknya Aminah sama dengan patuh kepada Allah? Anak Aminah ini anak pilihan, Des. Anak pilihan. Beda taatnya dengan Edis, taat kepada Edis, taat itu baru beda. Beda, betul. Saya setuju. Nah, begini Bang Tabrani. Kepada Rasul itu perintah agama. Oke. Betul, Des. Oke. Tapi kalau menurut Al-Quran, Edis harus nonton Edis tiap malam. Kalau tak nonton Edis keluar dari Islam. Itu kita. Betul. Umat Muslim tidak dibolehkan atau diwajibkan mentaati Edis TV secara mutlak. Nggak boleh, nanti jadi menuhankan. Betul? Iyalah, makanya saya bilang tadi. Begini Bang Tabrani. Bang Tabrani, ini penting nih. Ini penting nih Bang Tabrani. Ini penting ya. Ketika ada seseorang dia mengikuti syaiton, taat kepada syaiton, menyerahkan ketundukan dan kepatuhannya kepada syaiton atau iblis, berarti siapakah yang diambil oleh seseorang itu sebagai Tuhannya? Yang dijadikan sebagai ilahnya, sebagai panutannya, ikutannya, siapa? Ya tak boleh kalau pada syaitan bertaat, Des. Iya, berarti kalau dia bertaat kepada syaitan, berarti dia menuhankan siapa? Ya syaitan itu sendirilah. Iya. Nah, masalahnya begini, Tabrani, masalahnya begini. Umat muslim menyerahkan ketaklukan, kepatuhan, ketaatannya itu kepada anaknya Aminah. Bahkan taat sama anaknya Aminah itu setara dengan taat kepada Allah. Pada setan, karena Nabi memang betul. Makanya saya bilang kalian mempertuhan anaknya Aminah. Anak Aminah dituhanin. Oke, sekarang saya tanya, Aminah patuh nggak sama Muhammad? Aminah itu sudah meninggal ketika Nabi Muhammad itu masih kecil. Berarti dia tidak mentaati Muhammad.
Ya nama anaknya, tapi dia tidak Gimana tidak dia caranya taat sama Allah kalau dia nggak taat sama Muhammad? Gimana? Gimana caranya dia taat sama Allah kalau nggak taat sama Muhammad? Nabi Muhammad tuh diangkat jadi rasul umur 40 tahun, Dis. Kan nggak nyambung, Sedangkan Bang Tabrani. itu Bang Tabrani, tinggal Aminah nuhanin meninggal siapa? di- Sebentar. Ibunya Muhammad nuhanin siapa? Ketika itu belum ada Islam, Dis. Berarti nggak punya Belum Tuhan. ada- Ya, Berarti ibunya Muhammad nggak punya Tuhan, betul? Ya sudah, siapa Tuhannya dia? ya tetap Allah Subhanahu wa taala, Dis. Gimana caranya patuh sama Allah sedangkan bagaimana caranya taat sama Allahnya? Oh, Muhammad belum ada, gimana? Sedangkan mentaati Allah itu nggak bisa tanpa mentaati Muhammad. Orang-orang terdahulu Gimana? yang- Sebentar, saya ulangi. Sebentar, saya ulangi. Barang siapa yang taat kepada anaknya Aminah sama saja dengan taat kepada Allah, betul? Memang betul, Dis. Tapi Betul. jangan Sebentar, diputar-putar, sebentar, Dis. sebentar. Aminah Mutar sendiri, ulang lah. sebentar. Aminah sendiri tidak taat sama Muhammad, betul? Taat gak dia sama Muhammad? Ketika itu Nabi Muhammad belum rasul, Dis. Nggak bisa dibilang dia taat kepada Muhammad, tapi ketika itu ada syariat yang ketika Nabi belum jadi rasul, itu ada syariat terdahulu, itu Alkitab, adanya rahib-rahib, adanya agama-agama tauhid. Berarti Itu, Di. sebelum Muhammad lahir, orang Arab suku Quraisy sudah tauhid. Ketika itu yang disebut di zaman itu zamannya anta beranta, di zaman kegelapan. Tadi katanya udah tauhid, sekarang kegelapan, ini yang benar yang mana? Ketika Muhammad lahir, Muhammad itu punya masyarakat nggak? Punya lingkungan nggak dia? Tahu namanya. Lingkungan dia itu jahiliyah atau tauhid? Dia begini, Des. Tunggu, Des. Ini ada dua pendapat dua ulama nih, Des, terhadap orang tua. Dalam satu ulama yang mengatakan ketika seorang melahirkan anak, berarti dia anak ini menjadi rasul. Maka orang tua itu terjaga daripada perbuatan yang jahat, istilahnya perbuatan yang menentang tauhid. Aduh, Ada Bang yang Tabrani ini mengatakan tidak nyambung. sama- Begini, Bang Tabrani, dengar ya, begini. Siap, edisi sudah Ketika putar. ketika Muhammad lahir, Tapi kacamatamu bagus sekali di sekarang, Dis. Dan kau ketika ganti kacamata kau. jangan lari-lari lah dulu, Bang. Ketika Muhammad usah lahir, lari. dia itu tidak lahir di sebuah kampung yang nggak ada orang, betul? Betul, Dis. Dia lahir ada masyarakat di situ, betul? Tahu namanya, Dis. Nah, kaum di mana Muhammad lahir itu, mereka tauhid atau penyembah berhala? Ketika itu penyembah berhala, Dis. Penyembah Tapi berhala. itu tidak Emaknya semua Muhammad kaum menyembah Quraisy berhala juga enggak? Penyembah berhala. Perlu Oke. dikatakan, Dis. Sebentar, Tapi ketika anaknya itu- Muhammad, sebentar, ibunya Muhammad. Kaum Mekah itu yang menyembah berhala. Oke, ibunya Muhammad menyembah berhala juga enggak? Dalam satu riwayat dikatakan yang saya dengar dari tuan-tuan guru, itu Siti Aminah itu dengan Abdullah itu adalah orang yang terjaga dari penyembahan berhala. Kenapa dikatakan masuk neraka sama Muhammad? Dia masuk neraka. Oke. Di dalam Itu sebuah yang hadis, tadi. Muhammad meminta ampunan supaya dosa orang tuanya diampuni, tetapi tidak diampuni, betul? Itu tuh bukan orang tua Nabi Muhammad, itu pamannya, Dis. Oke, sebentar. Sebentar, perhatikan ya. Pendapat Apakah ulama, bapaknya Dis. Muhammad di Kalau neraka? kita bilang bagus aja, Dis. Pendapat ulama ada mengatakan Ketakutan ini orang kayaknya tuanya- Indra gini. Sudah bubar. Sebentar ya, kita tunjukkan hadis tentang Bapak Muhammad di neraka, ya. Sebentar, bapaknya Muhammad menurut hadis itu di neraka, makanya Muhammad minta pengampunan nggak diampuni. Oh, sebentar. Memang ada dua pendapat, Dis. Itu perbedaan pendapat ulama, Dis. Kok pendapat ada bersih ulama? mengatakan Mana lebih tinggi pendapat ulama apa perkataan Muhammad? ulama ini kan warasatul anbiya, Dis. Baik, silakan saya tunjukkan ya, saya tunjukkan bahwasanya Muhammad itu pernah meminta ampunan agar Iya, bapaknya itu memang
Memang ada, Dis. Memang betul. Ada sebagian ulama mengatakan. Kok jadi orang tua ulama sih Muhammad? Muhammad loh. Muhammad pernah dalam sebuah riwayat kita meminta tak ketemu dari ampunan. Muhammad, Dis. Tapi kita menengok daripada perkataan ulama Oke, baik. yang sudah mempelajari. Kita tampilkan saja ya. Kita tampilkan. Kita tampilkan ayatnya. Kita tampilkan ya. Perhatikan. Abang Tabrani Al-Indragiri. Perhatikan. Siap edisi Dabutar. Hadis riwayat Anas bin Malik menceritakan sebagai berikut. Perhatikan. Artinya, Dis. Tahu, Dis. salah. Dengar dulu. Salah seorang sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, di manakah kini ayahku?" Nabi Muhammad menjawab, "Di neraka." Ketika orang itu berpaling untuk pergi, Nabi Muhammad memanggilnya, lalu berkata, "Sungguh ayahku dan ayahmu di neraka." Iya, Sekarang Dis. saya Itu tanya, bapaknya Muhammad. menggunakan hadis itu, Dis. Ulama itu kan Waduh, bapaknya Muhammad di neraka. Bahkan Muhammad pernah meminta pengampunan, tapi pengampunannya ditolak karena bapaknya Muhammad di neraka. Betul? itu Betul. hadis yang sebagian ulama berpendapat seperti itu, Edis. Tidak Jangan benar. ulamanya dulu, jangan ulamanya. Ini Muhammad nggak yang bilang bahwa bapaknya di neraka? Berat, saudara-saudara. Mas Allah itu kita katakan di neraka, kita nggak berani, deh. Ilmu kita Loh, nggak sampai situ. Yang ngomong bapaknya Muhammad di neraka, Muhammadnya sendiri. Siapa yang ngomong kalau bapaknya Muhammad di neraka? Muhammad gimana? Betul. Bentar, Edis, bentar. Loh, kok jadi saya yang disalahin? Orang Muhammad yang ngomong bapaknya dia di neraka gimana? Nih, hadis lain nih. Dari Nabi nih, artinya Nabi Muhammad menziarahi makam ibunya. Di sana beliau menangis. Ya kan? Sehingga para sahabat di sekitarnya, dengar dulu dengar. Oh, nangis-nangis, deh. Dengar ya. Ya saya kan ingin membayangkan bagaimana Nabi bersedih, ya kan? Nabi menziarahi makam ibunya. Dengar dulu, aduh, Tabrani, dengar dulu. Di sana Nabi menangis sehingga para sahabat di sekitarnya turut menangis. Rasulullah mengatakan, "Kepada Allah aku sudah meminta izin untuk memintakan ampun bagi ibuku, tetapi Allah tidak mengizinkanku. Lalu aku meminta kepadanya agar aku diizinkan menziarahi makam ibuku. Alhamdulillah dia mengizinkanku." Dia minta ampun, tapi tidak diampuni ibunya, betul? Kalau menziarahi boleh, tapi untuk meminta ampun tidak boleh, betul? Betul? Nah, terdiam saudara-saudara. Berat yang nyata. Saya tidak berpaham karena saya pegang ulama yang mengatakan Nabi orang tuanya di surga. Itu memang ada hadis itu. Ulama Tapi saya bilang orang tuanya di surga. Muhammad bilang orang tuanya di neraka. Yang benar yang mana? logikanya begini, deh. Logikanya seorang anak yang baik akan dilahirkan dari orang tua yang Belum tentu. baik. Belum tentu. Contohnya Ibrahim. Orang tuanya Ibrahim penyembah berhala enggak? gimana ya di sini? Nah, gimana? Di dalam Al-Quran, orang tuanya Ibrahim itu penyembah berhala, bahkan kampung sekitarnya, betul? Tetapi ini beda, Dis. Pengecualian terhadap Kok Nabi pengecualian lagi nih Tabrani? Begini Tabrani. Pertama, di dalam sebuah diskusi, dalam sebuah diskusi kita itu harus jujur. Ya kan? Jangan menipu diri sendiri. Memang ganteng kali, Dis, kacamatamu. Malah lari ke kacamata ini gimana ini? Oke lah, Tabrani.
Kita berikan kesempatan lah kepada muslim yang lain ya Bang ya. Nanti lah Des emosi pula kau. Terus gimana Bang, lari-lari kemana pun, yang dibahas apa? Kita sedang membahas bagaimana Muhammad itu mentaati seorang manusia yang bernama Muhammad, anaknya Aminah dan Abdullah, sama saja dengan mentaati Allah, betul? Ini Des, kalau dalam channel kau nih, kau kan mengiring-giring, tak bisa. Lakum dinukum waliyadin aja Des. Nah, bagaimana dengan ustadz-ustadz kalian yang membahas agama Kristen? Itu kan dakwah Des, itu ya. Itu kan dakwah. Kalau orang Kristen jawab, agama masing-masing aja lah. Agama masing-masing aja. Kamu kau tuh di Porsea sana. Gaswat mereka ini saudara-saudara, gaswat. Kau bahas sana, kau tengok kampung kau nggak pulang-pulang kau di luar negeri. Dengar dulu atau berani Al-Indragiri. Kita ini supaya adil. Tetangga kita tuh, kampung kita tuh tetangga di sini. Iya, maksud saya biar kita adil tuh begini. Kalau umat Islam boleh membahas agama Kristen, kenapa orang Kristen tidak boleh bahas agama Islam? Selagi itu fakta, begini, Tabrani. Selagi itu fakta, kenapa tidak boleh? Yang nggak boleh itu memfitnah. Islam memfitnah agama Kristen nggak boleh. Kristen memfitnah agama Islam nggak boleh. Tapi kalau kita membeberkan fakta-fakta boleh, betul? Betul. Nggak mau lah Des, bilang betul-betul Des, jalan aja. Bapaknya Muhammad, menurut Muhammad di neraka, betul? Enggak Des. Nah. Saya bukannya Berat ini. Menurut Muhammad, bapaknya Muhammad ada di mana? di surga Des. Oke, saya bacakan lagi hadisnya. Inilah orang Islam ini teman-teman. Ya Tuhan. Mereka menipu dirinya sendiri, saudara-saudara. Perhatikan. Nih, perhatikan ya, perhatikan. Saya nggak berpahaman yang itu Des. Dengar dulu ya. Loh, ini bukan hadis, ini sumbernya nih. Apakah kedua orang tua Nabi apakah kedua orang tua Nabi Muhammad SAW golongan penghuni neraka? Perhatikan. Nih ya, kita jangan ngikutin pendapat-pendapat, ngikutin omongannya Muhammad aja. Perhatikan nih. Salah seorang sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, di manakah kini ayahku?" Nabi Muhammad menjawab, "Di neraka." Ketika orang itu berpaling untuk pergi, Nabi Muhammad memanggil dia, sini. Ya, dia lalu Muhammad berkata, "Sungguh ayahku dan ayahmu berada di neraka." Ini Muhammad yang ngomong, gimana? Apakah saya ketika mengatakan menurut Muhammad bapaknya Muhammad di neraka saya bohong? Apakah saya bohong? Terserah mulai Des. Meninggal dunia. Aduh. Oke, gini aja lah, Bang Tabrani. Saya tidak mau gini. Nanti banyak yang inbox saya. Dengar, banyak inbox saya bilang begini. Kamu beraninya lawan Islam abal-abal katanya. Kamu tidak berani menghadapi Ustadz. Lihat yang saya hadapi. Lihat jenggotnya. Perhatikan. Jenggotnya sudah panjang. Makin panjang jenggotnya, makin tinggi ilmu kanuragannya. Betul. Dia ini, Bang Tabrani Al-Indragiri ini, dia ini seorang ulama, seorang ustadz. Lihat saja ustadz janggutnya, lihat saja buku-buku bacaannya. Hanya saja, seperti saya bilang teman-teman, kalau ustadz naik kemari, dia takut mengiyakan omongan saya. Kalau ustadz naik ke sini, bukannya agama Islam itu makin ini, makin terbukti benar, makin dia mengiyakan omongan saya. Terlalu serius dalam berbicara dengan Edi, santai aja. Tetap lakum dinukum waliyadin di edisi Lo giliran ulama kalian bahas agama kami, bukan lakum dinukum waliyadin. Sedangkan ketika kami membahas agama kalian ucapkan mantra itu. Oke lah, begitu Bang Tabrani. Kita gini, menurut Anda ini,
Kenapa ustadz-ustadz teman-teman Anda itu takut naik kemari? Ada kan lawan Dedis bareng si Zuma. Zuma mana berani naik ke sini? Si Juma itu tidak berani ceritanya naik ke sini. Kalau saya naik tempat dia, lebih dari 100 kali saya naik tempat dia itu. Tapi ketika saya bicara baru dengar halo. Baru dengar halo saja, si Juma udah keringat dingin. Udah langsung dibisu-bisukan. Bisukan, turunkan, bisukan, turunkan. Karena mereka sangat ketakutan dengar suara saya. Nggak boleh sombong di sombong namanya tuh. Bukan sombong, itu fakta. Ketika saya pernah gini, Bang Indra Giri. Mana, Dis? Dulu saya pernah masuk ke channel dia gini. Itu sekitar tahun waktu Covid kemarin lah, Covid. Saya masuk ke channel dia begini. Zuma, kenapa? Muhammad yang kamu ceritakan Isra Mi'raj, yang kamu ceritakan bertemu dengan Jibril di Gua Hira, sampai sekarang belum pulang, saya bilang. Belum kembali dia ke bumi. Dia masih dalam perjalanan. Makanya ketika Abu Hurairah, Bukhari dan lain-lain meriwayatkan tentang Muhammad, itu bohong semua. Loh, kenapa bohong semua? Karena Muhammad sampai sekarang belum pulang. Masih dalam perjalanan. Dia nggak percaya, dikira saya bercanda. Saya bilang, dalilnya mana? Saya tunjukin dalilnya. Surat Al-Ma'arij ayat yang keempat. Sesungguhnya para malaikat-malaikat dan Jibril naik menghadap Allah dalam satu hari yang kadarnya 10.000 tahun, 50.000 tahun. Betul nggak? Oke, ketika Jibril naik menghadap Allah, memang satu hari bagi Jibril itu, tapi 50.000 tahun di muka bumi, betul nggak? Makanya saya bilang ketika Muhammad dibawa oleh Jibril menghadap Allah ke Sidratul Muntaha, memang sehari di sana, tapi di bumi 50.000 tahun, betul? Makanya besok waktu Muhammad sudah pulang, harusnya sahabat-sahabatnya sudah jadi fosil. Makanya sampai sekarang Muhammad belum pulang. Oh. Betul? Betul tidak? Di sudah butar, Nggak percaya dia, teman-teman. Betulkah Jibril membawa Muhammad ke Sidratul Muntaha? Betul nggak? Perbandingan dunia dengan akhirat itu beda, di. Iya, satu hari di sana 50.000 tahun di bumi, betul nggak? 1000 tahun, di. Oke lah, taruhlah 1000 tahun. 1000 tahun. Ketika Jibril menghadap Allah, dibutuhkan berapa lama waktunya? Dalam hitungan apanya satu malam cuma Isra Mi'raj. Satu hari, oke, satu hari. Tapi di bumi sudah berapa tahun? Hitungan dunianya. Kalau hitungan akhiratnya kan 1000, satu hari itu banding 1000 tahun. 1000 tahun di mana? Di akhirat. Di bumi. Gimana sih kebalik? Satu hari Jibril menghadap Allah, 1000 tahun di bumi, benar? Iya. Berarti waktu Muhammad balik lagi ke dunia, berarti udah berapa ribu tahun di bumi? Hitungan itu tak bisa kita hitung, deh. Makanya mulai dari hari itu si Juma langsung ampun. Kalau ketemu saya, ampun bah. Dia udah ampun kalau ketemu saya. Kepala kau botak, Des. Ya lagi cukur, gimana? Lagi cukur. Mikir kau botak, mikirkan agama Islam, Des. Intinya yang saya bilang begitu Tabrani, yang saya bilang bahwasanya ketika umat muslim naik kemari, mau ustadz mau orang awam akan semakin membuat agama Islam babak belur, hancur lebur. Boleh gitu. Edis ini penuh dengan rasa keangkara murkaan. Bukan angkara murka, saya menjawab orang-orang Islam yang membahas iman saya. Mereka udah saya undang, si Dondi saya undang nggak berani, ketakutan. Siapa lagi? Juma nggak berani. Si Tasik Ngaji nggak berani, mereka naik ke sini. Ketika Tasik Ngaji saya tantang, Tasik Ngaji pernah saya tantang.
Kalau berani Ayo. kau balik ke Indonesia, aku tungguin Ayo kau debat nanti dengan ke- saya bilang sama ke Tasik Anji. Somat. Ayo debat sama saya. Giliran Ada dia Somat, saya tetangga tantang aku. debat, buru-buru dia mengakui Muhammad itu Robnya. Buru-buru diakuin. Belum debat dia udah ngakuin gimana? Kalau kau berani balik kau ke Indonesia, balik kau ke kampung kau, tengok kampung kau Toba lu, nanti kan kau sekampung kita. Biar nanti. ngapa? Biar ngapa? Ah, nanti ketemuan kau sama Ustaz Biar Somad. ngapa? Atau Sebentar, kau biar berani ngapa? sama dia, aku tengok. Biar ngapa? Ya tetap inilah istilahnya bertukar pikiran. Tukar pikiran. Begini, Tabrani. Orang Islam ketika diskusi lintas agama, riwayat ya, catatan, rapornya merah. Kenapa saya katakan rapornya merah? Karena ketika umat muslim debat dengan orang Kristen, jamaahnya kejang-kejang teriak Allahu Akbar, darahmu halal. Bahkan pesertanya, anggota debatnya, panelisnya mengatakan halal darahmu, boleh kamu dibunuh. Itu lagi sejarah. Kayak begitu mau ngajak debat. Kalau begitu kalian Des, banyak saudara-saudara kita Kristen yang tak bisa bikin gereja di kampung kita. Mana kayak gitu mau ngajak debat. Ada itu kan hanya alat pikiranmu aja. Oke lah, Kak Freddy, kita undang dulu muslim yang lain ya. Santai lah dulu deh. Nah, udahlah, kau nggak ada ilmumu. Oke, Masa ilmu deh. selamat malam, Tobrani. Bukan masalah ilmu, Dek. Nekat yang nyata kamu. Teman-teman sekalian, ini ada 22.700 orang ya, teman-teman ya. Kalian, saya yang muslim-muslim ya terutama, saya berikan kesempatan untuk naik